Salam Bapak Ibu sekalian, senang bertemu kembali kita pada hari Minggu ini untuk mengikuti ibadah, dan kita tetap bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang telah menyatakan diri kepada kami dalam sejarah sebagai Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami memuji Engkau karena kasih setiamu yang kekal telah menuntun kami hingga saat ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami untuk mengalirkan kasih setiamu, supaya kami memperoleh kekuatan menjalani kehidupan ini, serta dipenuhi sukacita menyongsong masa depan kami. Kami mempersembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita puji Tuhan kita melalui Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dengan 2, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah besar, berakhirat segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Pendahkan terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupku seluruhnya. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Benar, Engkau telah memilih dan menetapkan kami sebagai saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tapi kami sering lalai dan kurang berani untuk menjadi saksi akan kebenaran-Mu, karena kami takut untuk menderita karenanya. Kami sering lebih takut kepada dunia daripada kepadamu. Bila mana dunia ini mendakwa kami terhanyut
dan terkadang menyerah dan tidak setia untuk tetap berpegang kepada kebenaran-Mu. Hak asasi dan keadilan sering tidak kami pedulikan. Kami menyadari bahwa tidak ada yang dapat membebaskan kami dari hukuman atas dosa-dosa kami, kecuali belas kasihan-Mu kepada kami. Ampunilah kami, anugerahkanlah kepada kami Roh Kudus-Mu untuk menguatkan serta membela kami, supaya kami memiliki kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Firman Allah yang menjanjikan keampunan dosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari muka Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kembali kita puji Tuhan kita melalui kidung rohani tak terukur kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kembali kita puji Tuhan melalui nyanyian rohani, tak ku tahu kan hari esok. Berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin dapat bayangkan. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Marilah kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memelihara hidup kita, sehingga kita boleh memuji memuliakan namanya pada hari ini. Itulah yang menolong dan menguatkanmu di dalam mendengarkan dan memperlakukan firman-Nya. Ya Bapa, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa kepada kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua kita dalam keadaan sehat-sehat. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Ayub, pasalnya yang ke-42, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-17. Demikian dituliskan di dalamnya.
keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren-Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, peristiwa kebangkrutan dan kehancuran kehidupan Ayub telah menjadi perbincangan yang hebat di antara sahabat-sahabat Ayub yang adalah orang-orang penting pada zamannya. Sejalan dengan pemahaman dan pengetahuan yang mereka miliki, yakni Elifas, Bildad, Zofar, dan berikutnya nanti Elihu, mereka berkeyakinan bahwa kehancuran hidup Ayub adalah karena dosa dan kejahatan Ayub. Tentu mendapat tuduhan itu, Ayub pun tergoda untuk merespon bahwa tidak ada dosa dan kejahatan yang dia lakukan sebelumnya. Sebab dia selalu melakukan ibadah pengampunan dosa setiap hari sebelum tidurnya. Dari antara mereka, Elifas, orang Teman, inilah yang paling keras meyakinkan Ayub bahwa Ayub menderita karena dosa dan kejahatannya.
Dan mungkin saja menurut mereka Ayub tidak menyadari kesalahannya. Pada puncak penderitaannya, Ayub pun sempat tergoda meyakini apa yang disampaikan oleh Elifas. Di dalam hatinya dia berkata, mungkin Elifas benar, aku hancur dan menderita seperti ini karena ada dosa, karena ada kejahatan yang kulakukan, mungkin secara tidak sengaja. Dan akhirnya Ayub pun menyesal. Dia menyesali dirinya di hadapan Tuhan dan dia berkata pada ayat 1, 5 dan 6. Di sana dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Kemudian Tuhan berfirman, dan firman Tuhan dituliskan dalam pasal 38, dimulai ayat pertama sampai dengan pasal 39 ayat 35. Ditambah lagi di pasal 40 ayat yang pertama sampai pasal 41 ayat 25. Setelah Tuhan menyampaikan kata-kata itu, dan saudara boleh membaca itu di dalam Alkitab kita, maka kini Tuhan berbicara kepada Elifas. Tuhan murka kepada Elifas dan terhadap Bildad dan Sofar, karena mereka telah berbicara tidak benar tentang Tuhan kepada Ayub. Bahwa Ayub tidak hancur dan menderita karena Ayub sendiri, tetapi karena kuasa si jahat, karena si iblis yang tidak percaya kepada kesetiaan dan kesalehan Ayub. Elifas dan kawan-kawannya secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama telah menimbulkan penderitaan baru kepada Ayub. Sampai-sampai Ayub mengiyakan perkataan mereka bahwa dia hancur dan menderita adalah karena hukuman Allah atas dosa-dosanya dan kejahatannya. Tuhan murka kepada sahabat-sahabat Ayub karena mereka telah mencecoki, mendoktrinasi pikiran dan iman Ayub di tengah-tengah kehancuran yang dialaminya. Mereka mengarahkan pikiran dan keyakinan Ayub yang sedang menderita kepada pemahaman yang salah tentang Allah. Dalam hal ini, mereka tidak menolong Ayub di dalam penderitaannya. Tetapi mereka malah menambah beban pikiran dan penderitaan Ayub dengan perkataan-perkataan mereka yang omong kosong dan yang menyesatkan tentang Allah. Mereka tidak berkata benar tentang Allah seperti Ayub mengatakan itu. Tetapi sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman kepada mereka, kepada Elifas dan kawan-kawannya, Tuhan masih menyediakan pengampunan bagi mereka melalui Ayub sendiri hambanya. Mereka harus mengambil 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan membawanya kepada Ayub sebagai korban bakaran bagi mereka. Dan hanya Ayublah yang boleh mempersembahkan itu dan meminta belas kasihan Allah agar Tuhan tidak membinasakan Elifas dan kawan-kawannya. Di ayat 8 dikatakan, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Demikian firman Tuhan. Di sini kita dapat melihat
bahwa ternyata tidak semua ibadah dan penyembahan atau doa yang akan diterima dan didengarkan oleh Tuhan. Apalagi ibadah dan doa mereka yang telah berkata tidak benar tentang Tuhan, pastilah tidak diterima Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, seringkali kita berpikir bahwa setiap ibadah akan berkenan kepada Tuhan. Itu tidak benar. Ibadah itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari dengan sesama kita. Bila kita melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak adil kepada sesama kita, lalu kita beribadah, ibadah kita itu adalah penuh dengan kemunafikan dan kepura-puraan. Allah juga pernah menegur bangsa Israel lewat Nabi Amos. Amos menyampaikan kepada bangsanya bahwa Allah muak benci kepada ibadah mereka, ibadah Israel. Allah tidak suka kepada keributan musik-musik mereka, nyanyian-nyanyian mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan hal-hal yang tidak benar dan yang tidak adil dalam kehidupannya sehari-hari. Mereka memeras orang-orang miskin, orang-orang hina. Mereka menyiksa saudaranya sendiri, dan bagi mereka uang lebih penting daripada nyawa sesamanya. Di dalam firman hari ini juga kita diingatkan bahwa ibadah yang benar itu hanya akan benar ketika kita berkata benar tentang Allah. Ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Mendengar firman ini, lalu Elifas dan kawan-kawannya pun melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan mereka lewat Ayub, hambanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, ketika kita melakukan seperti yang Tuhan firmankan kepada kita, disitulah kita akan menikmati anugerah Tuhan. Disitulah kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan disitulah kita menerima pengampunan atas semua dosa-dosa dan kejahatan kita. Selanjutnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Memang karena ini adalah gambaran pada zaman itu, kita sulit membayangkan kekayaannya. Tetapi ketika kita mengganti kambing domba ini, kita ganti misalnya dengan sepeda motor. Ia mendapat 14.000 unit sepeda motor. Dan juga mendapat 6.000 truk atau bus. Karena unta itu kan untuk kendaraan jarak jauh, ya, yang tahan berjalan di padang gurun, di daerah panas. Kita bayangkan saja itu truk atau bus, 6.000 unit truk atau bus. Kemudian 1.000 pasang lembu. Bisa kita artikan ini 1.000 mobil yang agak gede. Kemudian tambah lagi 1.000 ekor keledai betina. Bisa kita gantikan dengan 1.000 unit kendaraan city car misalnya. Coba saudara kalkulasilah. Kalau dia memiliki 14.000 unit sepeda motor, 6.000 truk dan bus, kemudian 1.000 mobil yang lebih gede sedikit, 1.000 unit mobil city car. Wah, pasti itu sangat-sangat kaya. Kalau ada orang pada saat ini memiliki kendaraan sebanyak itu,
pastilah itu sangat kaya. Selain itu ia mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan dikatakan anak perempuannya itu adalah orang yang tercantik pada zaman itu. Bahkan mungkin pada zaman ini. Kalau mau dibandingkan, tapi kita tidak pernah melihat anak-anak Ayub. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, benarlah seperti yang tertulis di dalam Ayub 2 ayat 10c. Di sana dituliskan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Apakah arti firman Tuhan yang kita dengar hari ini? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita bersikap hati-hati terhadap yang terjadi di dalam kehidupan kita dan juga yang terjadi, yang menimpa kepada kehidupan saudara-saudara kita. Janganlah kita terlalu gampang, terlalu cepat mengeluarkan pendapat atau perkataan yang dapat menyesatkan pikiran dan iman orang lain, atau yang dapat menghina kemuliaan Tuhan Allah kita. Terutama di dalam pemakaian budaya media sosial saat ini. Ada banyak media sosial yang dipergunakan dalam masyarakat kita. Saudara-saudara juga menggunakan itu. Mungkin saudara menggunakan WA, Line, Instagram, Facebook, Twitter atau TikTok, atau apapun namanya. Ini sekarang sudah menjadi budaya kehidupan kita. Ketika saudara menggunakan itu, tolong jangan asal mengutarakan pendapatmu, komenmu di dalam sosial media itu. Jika kita memang betul-betul merasa prihatin melihat kondisi sesama kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita, jauh lebih bijak bila kita membawa mereka di dalam doa syafaat pribadi kita, ketimbang kita memberikan komen-komen yang bisa ditafsirkan orang lain, yang bisa menyesatkan yang membacanya. Jika kita memang tidak bisa membantu teman atau sesama kita yang sedang menderita, setidak-tidaknya janganlah kita menambah penderitaan mereka. Adalah jauh lebih bijak bila kita memikirkan bentuk kontribusi apa yang bisa kita lakukan kepada mereka untuk mengurangi bebannya. Itu jauh lebih bijak. Apa yang bisa kulakukan kepada dia, begitulah keadaannya. Ketimbang kita berkomen-komen panjang lebar, menafsirkan ini dan itu yang tidak jelas maknanya bagi kehidupan yang menderita itu. Dan juga kita diingatkan, jangan terlalu gampang mengatakan, kami akan mendoakannya. Doa kami menyertaimu. Atau kami akan dukung saudara dalam doa. Padahal saudara tidak pernah berdoa untuk itu. Ini ada. Sudah mulai membudaya seperti ini. Terlalu gampang mengatakan, doa kami menyertaimu. Kami dukung kamu dalam doa. Tapi tak pernah dia berdoa untuk saudaranya yang sedang sekarat itu. Saudaranya yang sedang menderita itu. Jauh lebih berarti ketika dia diam saja. Dan dia tunduk berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah saudaraku ini. Betapa beratnya penderitaan yang dia alami. Kalau bukan karena Engkau yang menolong dia, pastilah dia tidak mampu menghadapi penderitaannya itu. Itu jauh lebih berkhasiat ketimbang kita mengatakan hal-hal lain yang tidak ada manfaatnya bagi si penderita itu. Saudara-saudara, jangan-jangan kita telah terbiasa di dalam budaya kita membohongi diri kita sendiri, membohongi orang lain, bahkan kita tidak sadar telah membohongi Tuhan Allah yang mendengar dan melihat semua kata-kata yang kita sampaikan.
di dalam medsos itu. Kita bisa saja terlanjur salah dan keliru di hadapan Allah. Sama seperti Elipas, Bildad, dan Sofar, mereka terlanjur salah menafsirkan penderitaan Ayub. Kita juga bisa mengalami itu. Tetapi ketika kita mengalami itu, marilah kita datang memohon belas kasihan Allah melalui ibadah dan doa permohonan pengampunan dosa kita. Dan bila saudara tidak yakin akan doamu, tidak apa-apa. Saudara bisa minta tolong kepada hamba Tuhan untuk mendoakan saudara supaya saudara dilepaskan dari kesalahanmu, dari dosa-dosa dan kejahatanmu. Tetapi firman ini juga mengingatkan kita tidak sembarang hamba Tuhan. Tidak sembarang hamba Tuhan. Hanya hamba Tuhan yang berkata benar tentang Allah, itu yang boleh mendoakan dia. Itu yang boleh mendoakan saudara. Kalau ada hamba Tuhan yang tidak berkata benar tentang firman Tuhan, untuk apa kita didoakan dia? Kita tidak memerlukan doa dia. Kita memerlukan doa para hamba Tuhan yang betul-betul hidup di dalam firman Tuhan. Karena memang doa seperti itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, tema kita hari ini mengatakan hidup di dalam budaya baru. Mari kita keluar dari budaya-budaya lama yang sudah lama menyesatkan kita dan menyesatkan saudara-saudara kita. Mari kita kembali hidup di dalam budaya baru. Apa budaya baru itu? Yaitu berkata yang benar di dalam hidup kita. Berkata dengan jujur di dalam hidup kita. Mari budayakan rasa malu untuk sok tahu, untuk pura-pura tahu. Mari budayakan dalam hidup kita kerendahan hati. Mari budayakan di dalam hidup kita keprihatinan. Sari dopak hasoman, peduli kepada sesama kita. Tetapi peduli yang dimaksud di sini bukan sebatas bibir semata, tetapi memikirkan sesuatu yang bisa menolong, yang bisa menyelamatkan, yang bisa meringankan beban dan penderitaan sesama kita. Mari berbuat sesuatu kepada saudara-saudara kita. Dan mari berhenti mengatakan sesuatu yang bisa menyesatkan saudara-saudara kita. Mari hidup dalam budaya yang baru, budaya yang berkenan bagi Tuhan Allah kita. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui pengalaman hamba-Mu Ayub, yang diperguncingkan oleh sahabat-sahabatnya, Elifas, Bildad, Sofar, dan Elihu. Kami, jemaat-Mu, diingatkan untuk selalu takut akan Tuhan, untuk selalu berhati-hati, untuk menanggapi, merespon keadaan hidup kami, keadaan hidup sesama kami, apalagi penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kami. Benar Tuhan, ada perkembangan yang buruk yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kami, di mana ada budaya kepura-puraan. Dari ungkapannya seperti empati, simpati, tetapi itu hanya dalam kata-kata, itu hanya dalam bibir dan mulut saja.
tetapi itu tidak meringankan dan menolong saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu ini mendorong kami untuk menghidupi budaya yang baru, budaya untuk berkata-kata dengan kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur, kata-kata yang berkenan kepada Tuhan, kata-kata yang menyejukkan kepada saudara-saudara kami, sehingga mereka tertolong dan boleh keluar dari penderitaan. Bila Tuhan melihat ada di antara kami yang telah terlanjur untuk menghidupi budaya lama, budaya kepura-puraan, hari ini hamba-Mu memohon, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah jemaat-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk hidup dalam budaya yang benar, hidup yang berdasarkan firman Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang tidak bisa beribadah hari ini, kiranya Tuhan juga menyapa mereka melalui Roh-Mu yang kudus. Ketika jemaat-Mu sedang terbaring dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit maupun di rumahnya, kiranya Tuhan melawat mereka dan memberkati obat-obat, makanan dan minuman yang mereka sembuh, yang mereka terima. Berkatilah semuanya mereka. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu, anak-anak jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam semua keinginan dan cita-citanya. Biarlah Tuhan yang memberikan jalan kepada mereka. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada mereka. Kami sampaikan doa permohonan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sekarang marilah kita menyerahkan persembahan kita. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga.
kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati muluk tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pergilah, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian